Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan akan mengobrak-abrik setiap narasi dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Tsuma, yang dimana Ustadz Tsuma sudah menetapkan dirinya sebagai seorang ahli Alkitab. Entah bagaimana dan siapa yang menetapkan dan siapa yang mentahbiskan si Ustadz Tsuma ini sehingga dia bisa memberanikan dirinya mengatakan demikian seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap narasinya yang berkaitan dengan firman Tuhan, semua itu omong kosong belaka. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, waktunya habis. Baik, sekarang terima kasih. Nah, ini adalah kesempatan terakhir bagi pihak Kristen untuk menanggapi respon dari pihak Islam. Oh, bukan bertanya ya? Bukan bertanya? Belum, bro. Belum ya? Silakan, Karena sekarang adalah kesempatan 5 menit untuk menanggapi jawab respon dari pihak Muslim. Tapi di sini ada 2 pertanyaan dari pihak Muslim yang belum dijawab oleh pihak Kristen. Yang pertama, pertanyaan Gurunda Tsuma, apa keistimewaan keturunan Ishak yang lahir dari keturunan yang sudah bersunat? Itu belum terjawab dari tadi. Dan yang kedua, pertanyaan dari Brother Kingpin, kenapa ada yang bersunat dan tidak bersunat di dalam kekristenan? Baik, ini 5 menit fokus menjawab 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Silakan. Oke. Silakan Ginca. Oke, gini. Jadi pertanyaan pertama Jumat tadi sudah kita jawab sebenarnya di awal ya, Lona. Jadi kan dari Isa itu muncul bangsa pilihan kan, Israel itu. Itu salah satunya gitu loh. Kalau Juma masih berkelit nggak jawab, ya itu loh jawaban kami Juma. Ya, untuk masalah sunat nggak disunat, nanti Bro Giga coba bawa yang perjanjian baru ya, yang bersunat nggak bersunat bukan penting itu. Aku lupa ayatnya, nanti bawa itu aja coba jelasin itu. Silakan. Silakan Bro Ade. Gue mau menegaskan kembali buat Mbak Lona ya, biar jangan diulang-ulang terus. Tentang keistimewaan itu sudah dijawab, cuman dia nggak suka. Jawaban kita tuh nggak suka. Bahwa keturunan Ishak itu juga jadi nabi-nabi. Ishak melahirkan apa? Yakub nabi. Yakub melahirkan siapa? 12 suku Israel ini. Di situ termasuk Musa, termasuk Harun dan lain-lain. Semua nabi-nabi itu keturunan dari Israel. Dan kalau kamu mau minta jawaban seperti apa lagi, itu udah dijawab, Mbak. Baik. Waktu di pause dulu. Sebentar. Waktu di pause dulu, mohon. Terima kasih. Jadi gini, Bro. Tadi kan narasinya adalah apa keistimewaannya ya dari keturunan Ishak. Iya. Padahal di dalam Bible Anda dinyatakan bahwa di sana banyak sekali yang melakukan, mohon maaf, persundalan. Jadi itu. Lebih pada Lona, situ. Begini. Silakan. Ya, begini Lona. Kalau kalian bilang persundalan, keturunan Ismail juga banyak yang membunuh kok. Iya. Itu Baik, silakan direspon. Jadi parameternya dia itu nggak bisa kita paksakan dong ke kita. Iya. Jangan seperti gitu loh. Memangnya kamu bisa memastikan kalau keturunan Ismail itu nggak ada yang bersundal? Bisa nggak? Iya. Bunuh-membunuh itu Bahkan, nabinya tuh. Tadi saya menjelaskan keturunan langsung dari atas itu pun masuk neraka. Even masalah tentang fatwa itu kan sudah dijelaskan juga. Itu bisa dijelaskan juga. Bukan itu permasalahan kita. Lanjut, Kak Giga. Ya, dan menjadi penyembah berhala selama ribuan tahun dan tidak ada nabi itu menyedihkan sekali ya. Dan kenapa ada yang bersunat dan tidak bersunat? Karena memang sunat tidak menyelamatkan. Dan memang untuk menyunat hati ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Saya tidak bermegah-megah loh, dan teman-teman yang bersunat pun juga tidak bermegah karena bersunat. Itu kampungan, saya bilang. Lalu saya bilang begini, ketika seseorang itu menyunat, ya, yang menyunat itu siapa? Orang tuanya kan. Orang tuanya itu menyunat dalam artian dia mempercayai janji bahwa dari keturunan Abraham itu akan lahir berkat bagi seluruh bangsa. Itu makna dari sunat. Kalau kalian bersunat dan kalian tidak mengimani janji itu, kalian mengimani gimana? Kalian tidak mengikuti mila Ibrahim, gitu. Dan lalu kalau bicara sunat, orang Mesir pun juga sunat.
Jadi sunat ini juga ada bangsa-bangsa yang sunat, tetapi maksudnya itu berbeda. Nah kalau kalian sunat itu cuma untuk ikut-ikutan, cuma karena fitrah, nah itu berarti udah versi Islam, itu bukan versi Abraham. Karena versi Abraham itu adalah dari keturunan Ishak inilah akan lahir berkat bagi seluruh bangsa. Dan tadi ada dua janji, yaitu ada dua janji yang lain. Yaitu tadi saya nggak salah itu akan diberikan tanah dan seterusnya. Nah terus kalian juga ini kalau kita balikan ke kalian ya, keturunan dari Ismail itu menyembah berhala, itu gimana tuh? Nah itu tuh, dan tidak ada nabi loh, tidak ada nabi. Ya, nanti kita bertanya. Nanti aku juga tambahin ya. Kenapa ada yang bersunat dan tidak bersunat? Loh, kami itu bukan keturunan Abraham. Yang di Abraham itu kan turunan dari Sem, Nuh, Sem turun ke bawah Abraham, Abraham turun ke bawah Ishak, Yakub. Loh, kami itu kan itulah di situ mengeluarkan Israel. Loh, gua orang Batak. Memang itu sunat itu dari keturunan Abraham ini. Keturunan Abraham ini turun ke bawah sampai ke Israel terakhir, dan disitulah perjanjian anak yang akan membawa berkat itulah disebut Mesias. Sudah digenapi, Yesus itu sendiri Mesias. Dia udah datang Mesias itu untuk apalagi persunatan. Sunat itu kan maknanya itu kalau kami. Kalau kamu kan nggak ngerti. Kamu emang maknanya apa sih dari tadi sunat itu? Cuman belum dijawab dari tadi loh sebenarnya. Kalau cuman hanya selain perintah titik. Tapi kenapa perintah itu baru ada zaman Abraham? Kenapa bukan zaman Nuh? Betul. Kalau memang sunat itu mengartikan kesucian juga itu. Iya, kalau sunat itu artinya kesucian, itu tadi Nuh itu kan sholatnya nggak suci dong. Titiknya nggak disunat. Buktikan itu. Memang kalau dari Adam pun sudah sunat. Nanti siap-siap kejedot. Nanti saya jedotin lagi. Kalau memang kalian ngotot Adam tuh sudah sunat, saya jedotin. Nah kira-kira gitu. Iya. Kalau Lona Fair harusnya tanyakan itu loh Lona ke narasumber Islam ya. Mereka belum jawab itu loh sebenarnya. Apa makna sunat itu sendiri sebenarnya? Ya tapi nggak apa-apa lah. Kalau itu mereka nggak mau jawab nggak apa-apa. Ya? Iya. Kalau cuma hanya perintah-perintah tuh, saya muak. Tuh di dalam ulangan 10 tuh. Sunat hati itu sudah ada di dalam ulangan 10, dan ini pun juga yang dikasih tahu, itu yang paling penting gitu loh. Jadi lahiriah itu buat sombong-sombongan ngapain? Ya. Baik, terima kasih Brother Giga dan Brother Adeon, Brother aduh sampai lupa. Ginca. Brother Ginca, ya, oke, atas tanggapan responnya. Tapi tadi jika dirasa memang ada satu pertanyaan juga dari pihak Kristen, biar adil karena tadi Ustadz Zuma juga merasa ada pertanyaan yang belum terjawab dari pihak Kristen juga sama, maka kami beri kesempatan untuk sekarang sesi Kristen bertanya untuk kembali mempertanyakan ini kepada pihak Muslim. Oke? Aku dulu teman-teman ya. 3 menit sebentar. 3 menit ini silakan dimanfaatkan untuk bertanya. Terima kasih. Matikan waktu Lona. Aku mau share screen. Matikan waktu. Timer di pause dulu. Silakan. Siap. Ya. Perhatiin ya teman-teman ya. Teman-teman netizen mungkin kalian nggak bisa lihat yang kutampilkan ini, tapi perhatiin, apakah gurundamu itu bohong atau berdusta? Perhatiin. Stop, mohon dalam framing. Saya mohon stop dulu. Aku bertanya itu. Oke. I know, tapi pertanyaan Anda lebih cenderung ke framing dan lebih cenderung ke personal attack. Ya, Bro. Mohon dicari mohon dicari diksi lain. Terima kasih. Oke, good. Good. Bro. Nanti kita lihat ya, apakah teman-teman narasumber tadi berkata jujur atau tidak ya. Perhatiin. Ini sumbernya dari islam.nu.org.id. Perhatiin. Ada 15 nabi yang terakhir dalam kondisi sudah kita ngeri kawan. Nanti pertanyaanku ada di sini. Perhatiin ya. Yang uniknya adalah perhatiin kalian. Ngeri kawan. Kali-kali ini ngeri kawan. Ya, Zuma tadi bilang yang sunat itu sejak milah Ibrahim kawan. Oh ya udah, kita tutup bungkus. Tapi perhatiin, ini ya, perhatiin ya. Nabi SAW dikitan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Perhatiin, Islam itu dia sebagai nabi baru usia 40 kawan. Jadi Nabi Muhammad ini ngikut apa ini? Pada saat usianya dikitan ini kawan. Ya, dikitan ada katanya fitrah. Usia 0 sampai 40-nya kawan. Jadi baginda Nabi ngikut milah siapa ini pada saat dikitan hari ke-7 loh, bukan hari ke-8 kawan. Jadi coba nanti jawab itu ya, dia ngikut milah siapa sebenarnya itu ya. Padahal Islam itu dia baru diangkat Nabi usia 40 kawan. Itu satu. Yang kedua, perhatiin ya, ini perhatiin kau baca Juma ya, perhatiin
Ya, ini yang kedua apa? Artinya ada 15 orang nabi dari karangan para nabi yang dilahirkan dalam keadaan terkitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan segala macam. Jadi pertanyaanku Juma adidaku, ya, yang kadang suka blunder ya, apa dasarnya mereka sudah terkitan sejak lahir, Juma? Apa dasarnya? Itu tanda apa itu? Kan begitu, kok berbeda ini dengan pandanganmu, Juma? Coba kau jawab ya, Juma. Terima kasih teman-teman, silakan. Itu juga kalau memang Nabi Adam itu terlahir udah sunat, ya tentu anaknya udah sunat dong. Nggak perlu disunat lagi. Kalau Adam itu masterpiece-nya itu sudah sunat, dalam keadaan ini tercipta sudah sunat, ya anak-anaknya semua sudah sunat, nggak perlu lagi ada perintah sunat. Ini memang ini bukan dari sumber yang primer, itu juga bukan hadis loh bro. Ginca, ini bukan hadis, ini pendapat ulama ini. Memang ini juga disadur dari tulisan Yahudi. Kalau misalnya ini benar mereka udah sunat, berarti mereka bukan Islam. Karena Islam itu ngikut milah sunat itu sejak Ibrahim. Artinya nabi-nabi ini terbantahkan dia Islam, kawan. Dia nggak ngikut berarti. Silakan. Iya, lanjut Giga. Ya silakan. Giga. Ya, dengan adanya 16 detik nanti aku tanggapin di nanti aja. Silakan bro. Bapak ini nggak ada pertanyaan lagi sih aku. Ya aku sih cuma satu kita aja konsen ke sini atau gimana? Iya. Konsen satu ini aja. Ya udah, boleh. Ini bagus nih pertanyaan. Bagus nih. Justru bertanya tadi karena menurut kalian kan sunat itu menandakan kesucian. Oke, baik. Terima kasih. Waktunya sudah selesai. Sekarang kesempatan 6 menit bagi pihak Muslim untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Anda pertanyakan itu bukan syariat Islamnya. Syariat Islamnya itu datang ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima perintah untuk kemudian mengikuti milah Ibrahim. Dan diantaranya adalah bersunat. Apa masalahnya rupanya? Kalau misalnya nabi-nabi itu lahir dalam keadaan sunat, terus mereka menjadi seorang muslim, memang mereka muslim karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika Anda bawa data tadi, beliau disunat pada hari ke-7. Kan syariatnya bukan disunat beberapa hari. Syariatnya itu adalah sunat, bukan ikut berapa harinya. Kalau ikut kepada harinya, Abraham dijelaskan usia 80 tahun, sekitar 80 tahun baru kemudian bersunat. Jadi kayak mana umat muslim harus mengikuti hari sunat? Tidak, syariatnya adalah sunat, bukan dilihat dari harinya. Ya, bukan dilihat dari harinya sunat itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan mereka nabi itu lahir dalam keadaan sunat, kemudian harus anaknya juga dalam keadaan sunat, nggak bisa kayak begitu dong. Jadi kalau ada orang lahir yang sudah sumbing, berarti anaknya juga sumbing semua, nggak bisa begitu. Itu adalah hal yang dijadikan kemuliaan bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Apa hikmahnya mereka sunat lahir dalam keadaan sunat? Agar tidak ada yang bukan muhrim melihat kemaluannya selain muhrimnya. Itu hikmahnya. Sementara Tuhan Anda disunat, siapa yang sunat? Nggak mungkin ibunya, nggak mungkin bapaknya, orang lain yang bukan muhrimnya. Kan gitu. Pokoknya itu harus dipahami dulu lebih jauh. Ya, saya kira begitu. Silakan Dinda. Ya. Jadi Bang Juma tadi ngomong itu, kenapa nabi-nabi sebelumnya tidak dibahas? Loh, ada nggak perintah? Misalnya mereka itu disunat, ada nggak perintah untuk umatnya? Kalau nggak ada, ya sudah, tidak usah dibahas. Karena kita, jadi Bang Juma bukan mengatakan, maksudnya Bang Juma itu tidak mau bahas lain. Yang penting kita sunat itu karena keturunan dari Ibrahim. Berarti apa yang kamu tanyakan, coba kamu nanya ke Yahudi, sama jawabannya dengan Islam. Misal kamu nanya ke Islam, kenapa kamu sunat? Dia perintah dari Rasulullah, karena Rasulullah ikut milah Ibrahim, yang mana ketetapan dari Allah untuk dia dan keturunannya. Coba kamu nanya ke Yahudi, pasti sama jawabannya. Ya, pasti Yahudi gini, kamu itu penyembah manusia itu kenapa tidak sunat? Ya, pasti gitu. Ya, kalau kami udah jelas dalilnya, karena kami keturunan dari nabi-nabi Israel. Nabi Israel itu keturunan Ibrahim. Lalu nanya ke Islam, sama. Kami ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad milah Ibrahim karena ketetapan ini dari Allah. Sama jawabannya. Ya. Jadi terus masalah Nabi itu
dia disunat mulai dari lahir kayak seperti nabi-nabi yang lain. Yang penting dia memerintahkan itu kapan? Ya ini, Mila Ibrahim ini baru untuk umatnya. Sama seperti sholat, puasa. Nabi sebelum ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, beliau sholat apa puasa. Tapi untuk kami belum. Baru ketika turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi masalah dia sunat duluan, lalu ada perintah untuk umatnya, ada masalah. Yang penting sesuai dengan dalil syariat. Itu yang benar itu ya. Oke, lanjut. Nah, Bang Yuda. Ya, ini kan seperti waktu Adam itu kan diperintahkan jangan ke pohon itu gitu. Tapi yang terjadi adalah dilanggar. Nah, kemudian itu ada lagi kan perintah kan sunat hitan gitu kan. Yang terjadi adalah ada seorang tokoh di abad-abad pertama itu yang bilang itu tidak menjadi wajib, padahal itu sudah dilakukan secara turun-menurun gitu, dan itu nggak perlu lagi dipertanyakan. Nah tadi saya tuh nggak tanya itu apakah Rion Ginca itu orang keturunan Israel, bukan. Yang saya tanya kenapa ada yang sunat. Tadi kalau nggak salah tuh Giga tuh bilang sunat gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin karena alasan medis atau mungkin karena alasan religius gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi cobalah gitu. Kita kan mau berkembang nih. Kemana sih sebenarnya itu? Apakah ini bentuk suatu pengingkaran terhadap ketetapan itu? Nah, kembali ke kata yang ini, kata yang benih tadi itu bukan merujuk secara genealogis, tetapi apa yang dihasilkan dari ajaran-ajaran para utusan-utusan ini gitu loh maksudnya. Ya sekali lagi gitu ya. Jadi saya bagaimana ya bilang ya bisa kalau bisa itulah dipertegas gitu, kenapa tuh ada yang enggak. Terima kasih. Oke, silahkan untuk pihak Muslim melanjutkan, masih ada 1 menit 2 detik. Habiskan Gurunda, silakan. Oke, jadi gini, ketika Allah memberikan perintah kepada Adam alaihissalam, ada satu sosok yang kemudian mengajak melanggar perintah itu, dan itulah iblis. Ketika Abraham diberi perintah sebagai perjanjian kekal untuk bersunat, muncul lagi sosok yang mengatakan bahwa perintah itu justru nggak berguna Yesus Kristus kalau kau menyunatkan dirimu. Justru dia yang memerintahkan orang untuk meninggalkan perintah Tuhan. Roma 3 nomor 1, Roma 2 nomor 28, 29, 1 Korintus 7 nomor 18, 1 Korintus 7 19, Galatia 2 nomor 7, Kolose 3 nomor 1. Dari mana oknum si bapak ini mengajak, membisiki orang-orang ini untuk tidak bersunat? Ya, Allah diperintahkan Adam jangan makan buah. Datang si iblisnya, makan. Ini lagi perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 14, ketika ada orang yang tidak bersunat, maka dia wajib dihukum mati. Ada yang datang, enggak, jangan bersunat gitu. Sama posisinya. Iya, terima kasih Gurunda. Baik, terima kasih atas jawaban untuk kedua pertanyaan dari pihak Kristen. Sekarang 5 menit kami berikan kepada pihak Kristen untuk merespon jawaban dari pihak Muslim. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Sebentar. Menurut moderator, boleh, silakan Bro. Pertanyaan kami itu sudah dijawab nggak? Makna sunat itu apa? Betul. Coba menurut dijawab. Sebentar. Oke, saya harus adil ya. Saya tadi mencatat 2 pertanyaan dari pihak Kristen. Yang pertama, hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW dihitan pada hari ke-7 ya. Ikut milah siapa sementara beliau menjadi Nabi di usia 40. Oke? Dan 15 Nabi lahir dalam keadaan terhitan. Ini saya catat. Itu apa dasar mereka terhitan sejak lahir? Itu bukan pertanyaan kedua, enggak, itu pertanyaan. Bukan. Pertanyaan saya catat karena Ginca menjawab gini, apa dasar mereka sudah terhitan sejak lahir? Oke, dan ikut milah siapa? Baik. Itu pertanyaan saya catat. Yang kedua tadi adalah pertanyaannya, kalau Nabi Adam terlahir sudah sunat, maka anak-anaknya sudah sunat. Tadi sudah saya ingatkan di kesempatan untuk Kristen bertanya, tetapi Brother Ginca tidak mempertanyakan lagi. Pertanyaan sekarang silakan. Awal itu apa makna sunat sudah dijawab? Udah dijawab tadi. Udah dijawab dari awal. Apa jawabannya? Itu apa maknanya? Coba. Oke. Karena kalimat di situ perintah dan larangan. Coba sebentar dulu, Bro. Udah dijawab dari awal. Sebentar. Sunat itu maknanya apa? Ustaz Tahta Semon. Sebentar, bro, tadi itu adalah 2 pertanyaan yang disebutkan di sesi bertanya tadi 3 menit ya. Nah, makanya karena tadi tidak sebutkan, silakan sekarang disebutkan kesempatan 5 menit untuk merespon. Oke? Nggak apa-apa, Lerian, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Oke, good. Tadi yang kutangkap memang dia alasannya bertakwa ya. Jadi begini, teman-teman.
Inilah bedanya kekristenan sama keislaman ya. Aku minta maaf sebelumnya ya. Jadi kalau di kita itu ada yang larangannya, ada jelas alasannya. Kalau teman-teman sebelah nyun sewu aku ya, salam hormat sama kalian. Kalian itu udah kayak robot aja udah. Disuruh makan, kalian nggak perlu tanya alasan, makan aja udah. Kalian ke jurang, nggak perlu kalian tanya, apa alasan kami ke jurang? Allah, enggak. Kalian nggak boleh bertanya. Itu bedanya kita. Kalau kami Kristen, ya, kami bisa menjelaskan. Nanti teman-teman netizen yang menilai. Oke, aku balik ya. Jadi begini. Yang menarik adalah Zuma, Tata dan teman-temannya mengiyakan, ya secara nggak langsung, dia mengiyakan kalau baginda Nabi disunat hari ke-7. Perhatiin. Padahal Islam itu baru datang, wahyu baru diterima pada masa kenabian sejak usia 40, kawan. Artinya, kalian nggak ada masa fatrah dong. Nah, ini kan menarik ini. Menarik ini, kawan. Ya, jadi Muhammad itu sudah beragama Islam sejak awal ya. Dia sudah menjalankan syariat dong. Kalau begitu, artinya terpatahkan dong Islam muncul setelah baginda Nabi, kan begitu, kawan. Agamanya. Kan ini menarik. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kalau teman-teman tadi bilang mengiyakan, nabi-nabi sebelumnya sudah terkitan. Aku tadi nangkapnya begitu. Yang kutanya adalah, sebenarnya mereka belum jawab. Jadi apa makna kitan di awal itu? Apakah sama dengan pada saat Ibrahim diperintahkan untuk sunat? Oh, takwa juga. Kalau itu alasan kalian, kawan, ya udah tutup buku kita. Tutup buku kita. Ya, artinya robot itu masih jalan sejak zaman penciptaan awal. Sudah jadi robot kalian. Terima ini sebagai pil pahit buat kalian. Merenung kalian malam ini, masuk kalian ke kamar, teman-teman netizen. Masuk kalian ke kamar. Kalian merenung. Tanya hati kalian, benar nggak sih kami robot sebenarnya? Kenapa kami tidak bisa bertanya? Kenapa kami melakukan ini? Nggak bisa kami tanya. Oh iya, karena tadi kitab kalian dibilang, jangan tanyakan sesuatu yang akan menyulitkan kamu. Terjebak kau nanti. Itu, renungkan kalian lah. Renungkan dengan hati kalian. Buka mata hati kalian. Silakan teman-teman. Ya, lanjut. Gua cukup. Oke, jadi begini, dengan adanya pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama ya, itu malah menguatkan kalau sebenarnya Muhammad ini mungkin jangan-jangan tidak disunat. Karena itu muncullah cerita-cerita yang seperti ini. Kami orang Kristen tidak pernah mempermasalahkan kapan Yohanes disunat. Kapan? Karena sudah pasti 8 hari itu ada. Ya kan? Maka daripada itu, ya, kita tidak pernah mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu karena kami tahu, karena mereka orang Yahudi pasti disunat di 8 hari. Nah, kalau ada cerita-cerita Muhammad disunat sekian, ada yang bilang disunat Jibril, ini malah bertanya-tanya. Kalau memang sunat itu sudah jadi aturan dan dia mengikuti milah Ibrahim, kenapa sampai muncul 3 cerita untuk menguatkan itu? Ya, silakan, Bro Ginca kalau mau menambahkan, silakan. Ya, aku tertarik sebenarnya masa fatrah itu. Sebenarnya ada nggak sih masa fatrah? Kalau pernah aku tanya ulama kalian ya, ada ting pada saat usia 0 ke 40 itulah masa fatrah. Artinya nggak ada nabi diutus. Loh, kok nggak ada nabi diutus? Kenapa bisa baginda Nabi sunat hari ke-7 ya? Jadi dia ngikut milah siapa itu? Nah, ini kan menarik kawan-kawan. Aku minta maaf sama kalian ya. Jadi di pihak kalian sendiri masih banyak yang maju kena, mundur kena, maju kena, mundur kena. Akhirnya mutar-mutar kalian di situ aja. Ya kasihan sebenarnya kalian. Makanya netizen, marilah buka mata hati kalian. Oke, Bro, saya beri peringatan lagi. Silakan. Brother Ginca, mohon maaf waktu di pause dulu. Mohon maaf waktu di pause dulu. Saya mohon dengan hormat kepada saudara kekristenan yang saya kasihi, ya, mohon tidak framing, ya. Pemilihan diksi pun kami mohon untuk tidak framing, termasuk tadi pemilihan dari Bro Ginca, ya. Anda mengajak netizen untuk seperti itu. Dan yang kedua adalah pemilihan diksi dari Bro Giga Chat. Anda mengatakan bahwa pendapat yang berbeda dari ulama jangan-jangan itu adalah sebuah diksi yang framing ya. Jadi saya mohon sekali lagi untuk tidak melakukan framing dengan hormat. Terima kasih. Masih ada 43 detik. Silakan. 43 detik. Oke, gini. Buat bagi teman-teman yang tidak mendengarkan channel ini, mari ku ajak kalian. Ini perhatiin ya. Bagi teman-teman yang tidak mendengarkan, mari ku ajak kalian.
malam ini masuk kalian ke kamar, kawan. Masuk kalian ke kamar. Jangan ada orang lain. Coba kalian berdoa kalian. Minta tuntunan Allah. Kalian ini robot nggak sebenarnya? Kalian mau akrab, mau intim dengan Allah kalian, apakah harus tidak bisa dipertanyakan maksudnya? Hati-hati kalian. Bagi yang tidak mendengar channel ini ya, terima kasih Lona. Mantap 86. Oke, Oke, saya 9 lanjut ya, detik, tinggal 7 silakan. detik. Jadi tadi saya mau menjawab aja pendek ya. Kenapa saya disunat? Saya sudah berkitan sejak dalam kandungan. Itu sudah jelas. Baik, terima Ya, kasih terima kasih. Bro Giga, terima kasih, thank you so much. Waktunya habis. Oke, sekarang kesempatan pihak Muslim selama 5 menit. 5 menit untuk memberikan tanggapan atas respon dari pihak Kristen, termasuk syubhat yang tadi disampaikan ya, termasuk salah satunya pendapat yang berbeda dari ulama. Saya mohon untuk diluruskan. Termasuk juga masa fatrah yang menurut Brother Ginca adalah usia 0 sampai 40. Terima kasih kepada pihak Muslim. Kami persilakan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pandangan ulama. Tunggu dulu, mereka lagi membahas hadits apa ini? Ya, saya luruskan dan saya pahamkan garis besarnya kepada Anda sebagai umat yang tidak bersunat. Rasul Muhammad SAW mengatakan, ya, salah satu keistimewaan yang diberikan Allah lahir dalam keadaan sunat. Kemudian kakeknya yang adalah keturunan dari Ibrahim, ya, melakukan perjanjian itu, melakukan upacara, mengundang tetangga-tetangganya untuk kemudian prosesi sunat kepada cucunya. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Gitu loh, dari sisi sunat. Ya, dari sisi sunatnya itu yang perlu Anda pahami. Jadi perintah yang dilakoni oleh kakeknya baginda Rasul Muhammad SAW membuktikan bahwa beliau adalah keturunan Ismail. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalian. Kalian ini umat dari mana? Kok jadi penumpang gelap gitu ya? Ishak, Ismail, keturunannya secara turun-temurun sunat. Kalian sopo? Lalu kemudian ketika dikatakan, kenapa enggak bertanya tentang sunat? Lah, gimana kamu bisa tahu, kawan? Kamu membaca kitab kami nggak bisa. Apapun yang ada di dalam kitab kami diurai oleh zaman, diurai oleh ilmuwan, diurai oleh ilmu pengetahuan. Apa yang Anda ingin tahu tentang sunat? Sunat diperintahkan untuk ketaatan. Sama ketika ditanya Imam 97, kenapa diperintahkan jangan makan babi? Ada apa dengan babi? Warna yang mana? Babi yang mana? Babi kota apa babi hutan? Nggak kayak begitu. Ada perintah Tuhan, kami taat, kami umat taat. Makanya kami Muslim. Yesus juga adalah taat. Baca kitab Ibrani. Dia taat sampai mati, Yesus itu. Jadi apa yang diperintahkan, itu yang dilakoni. Tidak seperti kalian. Diperintahkan sunat, larinya ke sunat hati. Padahal sunat hati itu, kawan, catat. Ambil pulpen, saya ajarin. Sunat hati itu adalah menundukkan hati kepada perintah-perintah Tuhan untuk ditaati. Sedangkan Kristen adalah agama yang tidak taat kepada perintah Tuhan, tapi taat kepada perintah Bapak Paulus. Silakan, sahabat yang lain. Oke. Baik, saya mohon di pause dulu waktunya. Itu juga framing loh, Mbak Lona. Itu tadi juga framing sebentar. loh. Enggak, itu tadi juga framing. Saya ingatkan. Itu juga framing tadi, Bapak Paulus. Oke, sebentar. Oke, saya mohon untuk semua pihak tidak framing. Dipanggil Bapak Paulus itu. Iya. Oke. Kitab 1 Korintus, akulah yang menjadi Bapak namun di dalam Yesus Kristus. Gimana sih? Dalil, bro, dalil. Kalau ada dalil, iya. Bro Rion, ada dalilnya tadi yang sudah disebutkan Ada ya. dalilnya. Oke. Tapi yang Ada dalilnya, gue juga pakai dalil dari tadi. Bro, sebentar. Oke, sebentar. Tapi sebentar, sekali lagi saya mohon kepada pihak Muslim untuk memberi, sepertinya pihak Kristen belum bisa menangkap makna dari sunat seperti yang mereka pertanyakan. 1 Korintus Jadi kami mohon kepada 4:15, pihak akulah yang menjadi Bapakmu dalam Yesus Kristus. Kamu artinya Tahu nggak itu? benar. Tahan dulu. Juma, Sabar dengar dulu. Lona dulu dong, Juma. Dengar Lona dong. Oke, terima kasih. Dalil lantas Terima kamu bisa kasih. bebas-bebas, Mbak Lona. Dengar dulu. Bukan Lona, karena ada coba dalil lantas Lona, semua orang bisa semau pertanyaan jidat kami gitu yang loh. belum dijawab itu, Lona. Saya juga Baik, bisa oke, menunjukkan dalil sekali nanti. lagi. Saya buat nanti narasi seenak saya. Bisa? Oke. Bro, saya mohon sabar dulu. Oke, saya mohon kepada kedua belah pihak untuk tidak lagi juga framing. Oke, saya mohon dengan sangat.
Dan sekali lagi kami mohon kepada pihak Islam untuk melanjutkan selama 2 menit 27 detik ini sisa waktunya, karena sepertinya pihak Kristen belum puas dengan jawaban makna sunat. Jadi kami mohon untuk mungkin lebih ditekankan ke sana. Terima kasih. Silakan. Good, mantap Lona. Oke. Jadi gini ya. Kata Ginting, makna sunat itu udah dijelaskan di kalimatin perintah dan larangan. Terus kalian seperti robot katanya. Loh, kalau robot itu masa kalau Sebentar, Bro Rion, stop dulu. Ini kesempatan pihak Muslim menjawab ya, Bro. Saya mohon bersabar ya. Oke, nanti ada sesi battle, kita bisa lanjutkan. Silakan Kak Tata. Jadi gini, namanya perintah larangan itu tidak boleh ditanya. Misalnya ini ketetapan dari Allah untuk kamu dan cucu dan anak keturunannya. Masa mau ditanya biar tidak jadi robot? Kalau sudah perintah larangan lakukan, larangan dijauhi. Kalau kata Ginting harus ditanya itu. Nanti kalau ditanya malah nanti kamu sendiri membatalkan. Misalnya perintah babi itu haram dimakan, ya lakukan itu. Kalau masih makan ya berarti udah melanggar gitu aja. Sunat untuk Abraham dan keturunannya. Lalu ada perintah wajib untuk umatnya, lakukan. Masa wah kalian seperti robot loh? Berarti Yahudi itu robot karena bersunat gitu. Yahudi dan Islam melakukan karena ada perintah, kewajiban dikalimatin. Apa itu perintah dan larangan? Apa diantaranya? Hitan, gitu ya. Tauhid. Loh, kenapa kok harus Tuhan itu tauhid? Seharusnya 3 dong, banyak. Lata uzamanan. Loh, enggak udah. Kata Allah Tuhan itu esa ya esa, jangan ditambah-tambah. Langsung gitu-gitulah. Ya. Enggak tuh harus sunat. Ya, makanya itu. Jadi kalau sudah perintah, larangan, enggak usah ditanya. Ya lakukan. Jangan dikatakan berarti kalian robot. Loh, gimana sih mau perintah itu? Kalau larangan ya dijauhin. Terus masalah Nabi Muhammad kok hilafiyah ulama. Yang penting hilafiyah di situ 3-3-nya Nabi disunat. Mau dari lahir mau umur 7 hari, yang penting 3-3-nya sunat, kecuali ada 4 dalil. Yang 2 tidak disunat, yang 2 disunat. Nah, ini baru. Ini kan 3-3-nya walaupun beda tetap disunat kan. Nah, Islam itu Nabi disunat, umatnya disunat. Nabi sholat, umatnya sholat. Nabi puasa, umatnya puasa. Pasti Nabi umatnya sunat, berarti nabinya sunat. Gitu kalau Islam itu cocok. Ya, oke, Bang Yuda. Oke, Bro King Bin silakan. 26 detik silakan. Oke, dari pihak Islam silakan dimanfaatkan. Siapapun silakan. Ya, ya jadi itu ya silakan Dinda, silakan. Tidak ada ya, Gurundanya. Ya, itu dalil yang saya kasih ya, bahwa Paulus itu adalah bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak sunat itu karena ngikut Paulus. Ya, itu bukan framing. Silakan. Baik, waktu habis tepat sekali. Oke, Ikhwan Fillah. Demikianlah sesi tanya jawab ya. Kedua belah pihak sudah mendapatkan kesempatan 2 kali bertanya dan 2 kali menjawab. Dan saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab untuk sesi ini. Sekarang saya beri kesempatan untuk masuk kita ke sesi battle. Tetapi sebelum kita memasuki sesi battle, saya mohon izin sekali lagi untuk iklan-iklan. Jadi Ikhwan Fillah semua, debat kita spektakuler malam ini 3 on 3 yang mempertemukan Gurunda Zuma, Ustadz Tahta dan Bro Kingpin dari pihak Muslim dengan Brother Ginca, Brother Gigachat dan Brother Adirion dari pihak Kristen membahas tentang apakah di zaman Nuh sudah ada sunat, apakah sudah ada sejak di zaman Nuh ya. Malam ini dilaksanakan dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan disiarkan secara langsung di beberapa menara siar kita, yaitu di Zulkifli M. Abbas Official, Pemanah Sang Hamba, Hidayah Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Tahta Channel, Akidah Channel, Bang Kismet Channel, BMB Channel, Ersajo Channel, Tristan Muslim Corner, dan Wartawan Debat. Baik Ikhwan Fillah, semakin malam semakin panas saja ya, dan sekarang kita akan memasuki langsung ke sesi battle. Lona, aku potong dikit Lona, aku pikir baik, battle nggak perlu deh, langsung closing aja karena udah dapat intinya kok. Kalau baik, ya. Baik, jadi semua sudah puas ya? Iya, udah puas ya? Aja, sudah. Kita closing aja Sudah aja tidak ingin lagi, karena dari awal kesepakatan kita adalah ada sesi battle, masing-masing 10 menit, Islam bertanya 10 menit, Kristen bertanya 10 menit, dan kita battle. 2 jam. Udah terjawab sih. Ya, langsung closing aja Lona. Ya. Oke, sebentar.
dari pihak Kristen meminta untuk closing dan tidak melanjutkan battle. Sekarang saya harus bertanya dulu ke pihak Islam, apakah setuju dengan permintaan pihak Kristen? Monggo. Iya, kalau saya kan kasihan, jadi setuju karena saya kasihan. Enak Bang Juma nanti kalau mau mereka. Oh iya, nggak apa-apa. Aku pikir udah dapat intinya sebenarnya. Nanti kita jelasin di closing. Ya. Nggak apa-apa. Baik, jadi kita sepakat untuk tidak melanjutkan battle, demikiankah? Nggak usah. Jawabannya itu nggak usah kok. Iya. Yang tidak disunat dihilangkan. Kita udah bisa summarize kok. Mereka yang tidak bersunat ini atas kehendak Bapak juga, tapi Bapak yang mana? Iya, gitu. nggak apa-apa Juma. Nanti aja Juma di closing kita summarize ya. Kita summarize. Baiklah, Iwan Villa semua ya. Iwan Villa semua yang menilai ya. Jadi kita kembalikan kepada netizen yang menonton debat ini. Baik, karena permintaan kedua belah dari pihak Kristen untuk tidak melanjutkan sesi battle dan langsung ke closing statement, dan dari pihak Islam pun menyetujui pihak Kristen. Closing 10 menit. Closing mau 10 menit? Oke, ya, kalau begitu. Ya. Oke. Ya. Ganti sesi battle, kita berikan kesempatan 10 menit untuk closing ya. Baik, kesempatan pertama untuk closing statement. Karena sepertinya semangat sekali nih pihak Kristen untuk langsung closing. Kami berikan 10 menitnya langsung kepada pihak Kristen. Disilahkan, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Ya, aku duluan, Lerion, lagi nggak atau kalian duluan? Duluan. Aku duluan ya. Oke, makasih ya. Makasih Lona ya. Lona bagus ya hari ini jadi moderator ya. Makasih. Makasih juga buat teman-teman ya. Juma, Tata sama Kang Pami ya. Jadi gini, dari summary yang perdebatan kali ini ya. Tadi topiknya kan apakah Nabi Nuh juga ikut disunat. Jawaban di klien sebenarnya tadi masih ngambang ya. Masih ngambang. Karena begini, tadi Juma, aku catat betul ya. Dia bilang, sunat itu ikut milah Ibrahim, artinya Ibrahim dan seterusnya lah yang disunat. Tapi terpatahkan. Gitu kita kasih data dari NU loh, Nahdlatul Ulama. Itu official website dari organisasi Islam terbesar juga, yang selain Muhammadiyah. Perhatiin. Gitu kita kasih tadi data. Ternyata mereka bilang apa Tata tadi? Ya itu kan ikutnya syariat. Ya sudah terkita sejak awal, jadi blunder. Tapi kasihan kami sebenarnya. Aku nggak mau kejar lagi itu. Ya, tapi menariknya adalah, ya, masalah Nuh disunat apa enggak, kalian masih dilema. Masih ada dua pendapat di kalian. Ya, apakah dia disunat apa enggak? Tapi nggak apa-apa. Ya, dan dasar kalian sunat itu sebenarnya, ya, kalian bilang hanya takwa. Ya udah, tutup buku kita. Kalau kau bilang, loh, babi kenapa diharamkan? Aku bisa jelasin justru. Biar ku ajarin lagi kau Juma sama Tata. Ya, di hadis nanti kalian baca. Karena babi itu lebih najis daripada anjing, kawan. Biar kalian tahu. Itu alasannya. Aku pernah ini debat sama Ustadz Romli. Bagus dia. Tapi kalian mungkin lupa. Cuman yang masalah sunat ini dasarnya cuma takwa atau udah titik. Ya sama dengan robot kalian. Ke jurang kalian disuruh, ke jurang aja kalian. Bagi teman-teman yang nggak mendengar channel ini, sadar kalian, apakah begitu intimnya kalian dengan Allah? Ya, sampai kalian tidak tahu apa maksud dari perintahnya. Hati-hati kalian. Ya, bagi yang tidak mendengar channel ini, buka hati kalian, kawan. Kalian berhadapan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, mau intim dengan Allah. Masa kalian nggak tahu tuh, disuruh begini apa manfaatnya ya? Kira-kira apa ya dasarnya ya? Kalian nggak jawab itu, dasar kalian apa? Takwa, siap gerak 86 komandan. Apa bedanya dengan begitu? Sadarlah kalian bagi yang tidak mendengar channel ini. Yang menariknya, Ustadz Tata bilang begini, loh Nabi kami disunat ya kami ikut sunat. Kalian 7 hari nggak? Tanya coba. Ya, terus Nabi kami poligami ya kami juga bisa poligami. Kalian lebih dari 4 enggak? Coba tanya kalian. Kenapa berbeda? Kalau kalian bilang milah itu, ikut apa yang dilakukannya atau ajarannya? Apakah semua yang dilakukan Nabi kalian lakukan? Kalian nggak lebih dari 4 kok dibatasin kok. Cuman 4. Dia disunat 7 hari kok. Kalian 7 hari nggak? Hancur peler kalian itu kalau 7 hari, kawan. Kan begitu. Dasarnya apa? Takwa. Ya udah. 86 kita kawan, tutup buku. Kan begitu. Terkait masa fatrah, hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Ya, ada masa fatrah di kalian walaupun kalian di sini agak berkelit. Masa kesonongan Nabi, masa kekosongan itu fatrah. Sebelum dia
diutus jadi nabi usia 40 itu masa fatra. Kalian bilang masa fatra, tidak ada milah di situ, kawan. Makanya kafir Khawarij berkuasa di situ, kawan. Kalau kalian bilang tadi Juma bilang itu mengikut syariat Ibrahim, loh berarti ada dong milah Ibrahim di situ, Juma. Berarti nggak kosong dong, Juma. Kau tanya hatimu, Juma. Sadar kau. Jangan kau keangkuhanmu yang kau tonjolkan, Juma. Kau sebelum berkata ke Ginca, kau pikir 20 ke depan, kawan. Sadar kau, Tante. Ya, jangan nanti kau alamak berperang aku Ginca. Mati kau nanti ini makan cacing. Kan begitu. Sadar kau, Juma, berdoa kau, Juma. Kasihan aku lihat. Saya mohon maaf, bisa dihentikan dulu waktunya sebelum ke closing statement untuk narasumber berikutnya. Saya mohon, Brother Ginca, saya mohon dengar hormat ya, Brother. Adinda moderator, kita tidak framing ya. Ya, interupsi dimaklumi. Dia lagi guncang jiwanya, nggak masalah, biarin aja. Guncang dia itu, Tuhannya kan tadi saya bahas pertanyaan pertama, Tuhannya dari keturunan pesina. Ya, guncang siap. dia itu, nggak apa-apa. Nanti ini Iya, untuk hiburan aja dia itu. Nanti berapa menit lagi ya, Lona? Baik, sebentar. 5 menit 45 detik. Tapi sekali lagi saya mohon untuk semua pihak saya himbau untuk tidak framing. Oke? Kita saling mengasihi, saling menyayangi di sini. Oke? Terima kasih. 5 menit 45 detik untuk pihak Kristen untuk melanjutkan closing statement-nya. Silakan. Aku sedikit lagi. Jadi gini, ya kita saling menyayangi ya. Kami menyayangi kalian yang tidak mendengar channel ini. Kami menyayangi kalian. Ya, marilah. Buka mata hati kalian. Apakah layak kalian diperlakukan sebagai robot, kawan? Yang tidak bisa mengetahui apa alasan dari apapun yang diperintahkan Sang Pencipta. Coba tanya dalam hati kalian. Terima kasih, kawan. Terima kasih, moderator. Terima kasih, MMCI. Bang Hambah, mantap. Oke, aku lanjutin ya. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang ada di sini ya, khususnya ke Bang Zuma sama Ustadz Tata, juga buat moderator. Sebelumnya saya minta maaf kalau tadi ada salah-salah kata ya. Memang sengaja juga Bu supaya ini pembicaraan kita menjadi lebih hangat toh. Kalau kita jadi flat gitu aja kan jadi nggak seru. Aku kembali ke kesimpulannya. Ya memang nggak ada makna perintah dari sunat itu. Itu juga dipertegas dari pernyataan si Ustadz Tata ya. Nggak ada ya. Jadi tentu goalnya saya, tujuan saya ke sini untuk mendapat itu ya nol. Karena bagi kami segala sesuatu itu berfirman itu bukan hanya berkata-kata tapi berhikmat. Setiap tindak tanduknya, perintah-perintahnya itu pasti ada makna, pasti. Jadi kalau di saat kita melakukan suatu perintah tapi kita nggak tahu maknanya, ya benar tadi seperti yang dinyatakan Ginca, kita kayak robot, nggak ngerti. Makanya saya kalau teman-teman muslim kalau ditanya kenapa sunat itu mesti di penis, kenapa bukan di hidung, pertanyaan saya dibilang konyol. Kenapa? Karena sebenarnya substansi esensi dari sunat itu kalian nggak ngerti. Sebenarnya pertanyaan itu sangat ringan, sangat bisa gampang banget dijawab. Karena memang yang dijanjikan itu keturunan di mana keturunannya itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, dari keturunan itu, sunat itulah sebagai tanda perjanjian. Bukan perjanjiannya, Bung. Itu sebagai tanda perjanjian. Sama seperti kita buat perjanjian. Tanda perjanjiannya apa? Buat tanda tangan, buat materai. Itu tanda perjanjian. Nah, itulah sunat. Tapi perjanjiannya apa? Nah, perjanjiannya itu tentang salah satunya yang paling penting dan dinantikan oleh para nabi-nabi sampai sekarang, yang orang-orang Israel Yahudi yang tanpa bait Allah pun dia menanti sang Mesias ini, yang memang sudah dijanjikan bahkan dari zaman Hawa. Ini bukan tentang keturunan itu bukan baru-baru dijanjikan baru zaman Abraham, bukan, dari zaman Adam Hawa sudah dijanjikan keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan dia akan melihat tumitmu. Di zaman Abraham juga gitu, di zaman Daud juga begitu, tentang keturunan semua, Bung. Makanya mereka itu yang titiknya itu yang disunat, bukan hidungnya. Tapi kalau sekarang ya kalau kita refleksikan, bagi kalian itu sunat itu ngomongin tentang kesucian, kaitannya sama sholat, ya tentu berarti dipastikan tidak sunat. Karena itu milah Ibrahim, pasti. Jangan berspekulasi. Itu datanya si Ginca itu pun itu bukan hadis. Itu pendapat ulama yang datang di abad 11 kalau nggak salah. Mungkin abad 11 atau abad 15. Itu bukan pendapat hadis. Dan itu disadur dari The Legend of Jew.
Saya tahu persis itu tulisan itu. Jadi itu memang bukan landasan iman mereka, Le. Dan lucunya mereka juga ngikut tadi kan, Le. Iya, ikut aja. Gue udah tahu itu memang bukan landasan hadis, itu bukan kepancing. Kepancing. Dipancing jadi ikut. Iya, memang 7 hari kenapa? Loh, itu salah harusnya. Salah deh, itu salah, mesti gitu. Itu bukan hadis. Betul. Harusnya begitu. Ya gitu mungkin Giga. Lihat saudara Giga, lanjut. Nah, yang lucunya lagi tadi diiyakan, tapi di dalam situ ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya pula saya lihat tuh. Apa pentingnya mereka itu lahir dalam keadaan berkitan kalau mereka itu hukumnya sunatnya 8 hari. Suatu mujizat yang sia-sia dari Tuhan. Saya udah bilang tadi ya, saya setuju dengan ada Rion. Semuanya itu ada maknanya. Kalau kalian tidak punya makna, kalian renungkan, apakah kita selama ini di prank? Karena tidak ada makna dari semuanya itu. Potong titik nggak ada makna, puasa nggak buat apa. Nah itu juga saya mau bawa juga. Itu ada ayat di Al-Baqarah ya, saya bacakan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi memang saya lihat memang aturan-aturan dalam Islam ini memang mengikuti. Tetapi sayangnya yang saya dapatkan dari ini bukan framing ya, yang saya dapatkan dari diskusi dengan para heavy eater di sini. Ada Ustadz Suma, ada siapa. Saya tidak mendapatkan makna atau apa yang berarti yang bisa bikin saya mind blown. Wow, ini benar-benar penyempurnaan. Nggak ada. Karena apa? Karena kami yang memegang maknanya itu. Karena itu, kalau Anda masih menyinggung-nyinggung Paulus, coba renungkan. Anda disunat di depan mantri sunat itu di mungkin waktu SD pakai celana merah. Paulus itu disunat di 8 hari, itu pun dia bilang itu bukan untuk hal yang bermegah-megah. Apa yang dulu aku pikir sebuah keuntungan, ini sia-sia gitu loh. Karena apa? Karena hakikatnya daripada sunat itu, dari janji itu sudah datang. Gitu aja ya teman-teman ya. Sisa 12 detik, ada yang mau nambahin silakan. Cukup. Dari aku cukup. Kena prank deh, kasihan deh lu. Makasih teman-teman. Keren banget lu ngepranknya. Mantap. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Demikianlah closing statement dari saudara kekristenan kita. Meskipun ada sedikit framing tadi ya, saya mohon maaf atas interupsinya. Tetapi sekali lagi kami mohon juga untuk pihak Muslim, insya Allah kami mohon untuk juga tidak framing. Supaya saya nanti juga tidak menginterupsi, tapi insya Allah saya percaya enggak ya. Tapi sebelum itu saya berikan info sedikit kepada pihak Muslim, pihak siapapun Muslim ataupun Kristen yang hadir di Zoom MMCI. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk partisipan. Kami persilahkan yang berminat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber untuk raise hand. Baik, sekarang kami berikan langsung kesempatan 10 menitnya kepada pihak Muslim untuk memberikan closing statement-nya. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Iya, gini ya, jadi kalau berita tentang ada yang disunat itu mungkin asalnya dari sini ya, sebentar. Nama itu adalah Midras saya baca nih, kecil sekali. Tangkulma kali ini bacanya ya, gitu ya. Jadi itu ada tuh orang-orang tuh yang terlahir sunat, dan itu adalah merujuk kepada tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, gitu. Dan mungkin yang tadi ditambahkan oleh Giga itu mungkin ya itu ambil dari sini. Terus kedua gini, saya ngerasa saya itu di prank sama siapa? Sama Giga ya, gitu kan. Karena bayi yang terlahir tanpa yang itu tidak mungkin ini disebutkan baby born with circumcised penis, gitu kan. One of them said it is not medically possible. Jadi itu gimana itu? Terus ada lagi kan, jadi yang namanya itu hitan itu adalah prosedur ini. Sini bilang apa? Circumcision is a procedure where the foreskin, the skin that covers the tip of the penis is removed. Jadi itu prosedurnya gitu, bukan yang seperti Giga bilang. Jadi saya nggak ngerti nih, saya lagi di prank atau apa nih sama Giga ini. Terus gini ya, gini. Jadi yang namanya tentang perintah Tuhan itu dan kita itu adalah robot, sebenarnya bukan gitu cara mandangnya ya, gitu kan. Intinya adalah itu setiap Tuhan memerintahkan sesuatu pada kita itu pasti ada, pertama manfaat, kedua itu minimal itu melindungi dari diri kita sendiri. Kemudian melindungi dari orang lain dan melindungi dari apa yang buruk-buruk lah gitu. Jadi bukan tanpa makna gitu hitan itu.
dilakukannya itu karena untuk kebaikan dari kita sendiri. Nah, kemudian kalau ada yang muncul dia kan bahwa menganggap itu lebih jago dari Tuhan, nah itulah yang sebenarnya itu yang dimaksudkan adalah sebagai penyesat-penyesat. Jadi sebenarnya itu kalaupun ada nanti tokoh-tokoh yang bilang itu bahwa ini adalah tidak wajib, ini bisa jadi adalah sebagai untuk penyesatan yang mungkin itu dia tuh berasal dari iblis. Terima kasih. Thank you semua. Saya dulu Gurunda. Setelah itu tak kasih Gurunda semua udah ya. Jadi gini, kita itu ajaran samawi. Samawi itu punya ajaran perintah larangan. Ketika itu sudah perintah, lakukan. Berarti robot atau iya. Kalau kamu tidak mau jadi robot, jangan samawi, ajaran pagan aja atau ateis. Ketika kami itu mengikuti Nabi Muhammad, ada perintah hitan, sakit tata lo. Kalau kamu tidak mau hitan, jangan ajaran samawi, karena samawi itu punya perintah larangan. Babi haram, udah jangan ditanya, haram jangan dilakukan. Tapi kan enak, kalau kamu ingin makan, jangan ajaran samawi, ajaran pagan sana, yang tidak punya ajaran itu. Gitu ya. Jadi apa ya? Heran saya. Kadang-kadang misalnya ada orang Islam tidak hitan, mengaku pengikut Nabi Muhammad. Berarti kalian bukan pengikut. Atau Nabi Isa, Isanya sunat. Kok ada pengikut tidak sunat? Jangan ngaku-ngaku. Berarti kalian itu bukan pengikutnya. Karena yang dinamakan pengikut, ada yang diikutin. Siapa? Nabinya. Saya Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Puasa, kami puasa. Hitan, kami hitan. Babi haram, kami haram. Gak ada dua. Umat Islam ada dua. Ada yang hitan, ada yang tidak. Ada yang makan babi, ada yang tidak. Itu bukan pengikut yang makan itu. Jadi apa? Ya, kita itu memang robot. Karena ajaran samawi ada larangan, ada perintah. Makanya apa maknanya hitan? Yaitu takwa. Karena memang ketetapan dari Allah untuk Abraham dan keturunannya. Maka Israel pasti sunat. Jangan ditanya, kamu robot Israel. Loh, wong ini ketetapan bagi Ibrahim dan keturunannya. Saya keturunannya. Wajib. Nabi Israel memerintahkan umatnya hitan. Begitu juga Nabi Muhammad, keturunan dari Ibrahim. Kenapa memerintahkan sunat? Karena keturunannya, lalu memerintahkan kepada umatnya. Umatnya wajib. Jangan dikatakan robot kalian loh. Kalau tidak mau jadi robot, ya jangan beragama bro. Ya, jangan samawi. Samawi itu ada perintah larangan, makanan-makanan ditentukan. Gitu. Monggo Gurunda. Iya. Berbicara mengenai hikmah, berbicara mengenai makna. Harusnya dari awal saudara-saudara ini menjelaskan kenapa Yesus itu dihasilkan dari orang-orang pesina. Apa maknanya Daud bersina? Apa maknanya Salomo bersina? Apa manfaatnya? Itu yang kalian jelaskan. Ya, itu yang kalian jelaskan. Kenapa Tuhan kalian itu berasal dari keturunan pesina, kan gitu. Hikmahnya apa? Maknanya apa? Beberkan sekarang. Waktunya tadi Anda itu memberikan pengajaran kepada non-Kristen supaya kita tahu, oh ternyata begitu. Tapi yang ada kemudian kalian menyembunyikan kalau kalian itu yang diprank sama Paulus. Kalian kena prank. Yesus ajarkan apa, kalian imani apa, kan gitu. Nah sekarang saya kasih data. Sudah dijelaskan oleh Dinda Tahta, hikmah dan makna daripada sunat itu adalah ketaatan. Kalian memang bukan manusia yang taat kepada Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Andai saja kalian adalah pengikut Yesus, kalian akan taat, kalian akan menjadi robot. Karena Yesus mengatakan, kalau engkau percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Tapi sang bapak Paulus mengatakan apa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan dalam Torah dan semua ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalian merdeka, bebas. Sebagaimana Galatia 5 nomor 1, orang Kristen itu adalah orang merdeka, orang bebas. Maka mereka tidak menjadi robotnya Tuhan. Mereka adalah menjadi pembangkangnya Tuhan. Lihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat demikian kamu lebih baik mengingkari perjanjianku, dan daripada itu dengan segala perbuatanmu yang keji dan yang sudah-sudah. Wow, Tuhan tidak mau orang yang tidak bersunat makan kurbannya. Bayangkan itu. Oh,
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan kulubnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Gak boleh, kawan. Jadi gereja itu bukan tempat kudus, kawan. Tempat kumpulnya orang-orang berkulub yang melanggar perintah Tuhan. Mereka yang tidak mau menjadi hamba muslim, tapi mereka adalah pembangkang layaknya yang membisiki Adam di Taman Eden. Kisah Para Rasul 15 nomor 1, beberapa orang dari Yudea di Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wow, aku jadi kaget. Ternyata orang yang tidak sunat tidak dapat diselamatkan. Wow, ngeri, kawan. Wow, ngeri, jadi merinding saya. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 15 nomor 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti sunat hukum Musa. Bagaimana dengan Kristen? Wow, Kristen itu adalah pengikut Paulus. Roma 2 nomor 28 29. Kemudian apa lagi? Roma 3 nomor 1. Apalagi? Mereka ini pengikut Paulus. 1 Korintus 7 18 19, bahwa mereka tidak lagi diikat oleh hukum sunat. Enak kali mereka ini. Mereka ini orang yang tidak mengikatkan dirinya kepada sunat. Kenapa? Karena bapak mereka adalah bapak Paulus. Apa yang diterangkan oleh Paulus? Walaupun beribu bapak yang sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah Paulus yang dalam Yesus Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaan kita sekarang adalah, siapakah bapak yang dipuja oleh Kristen sampai mereka tidak bersunat? Bapak Paulus. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada dua bapak nih. Bapak yang benar adalah bapak yang memberikan perjanjian kekal kepada Abraham dan keturunannya. Di mana itu? Kejadian 17. Bapak yang melanggar dan mengajak untuk tidak melakukan sunat, bapaknya siapa itu? Bapaknya Kristen, yaitu Paulus. Jadi ada dua bapak. Bapak yang satu hukumnya wajib sunat, bapak yang satu tidak boleh sunat. Wow, keren. Nah, sekarang Kristen ini pengikutnya siapa? Pengikutnya bapak yang mana? Bapak Paulus. Jadi yang kena prank itu kalian. Kalian yang kena prank. Yang diselamatkan itu adalah yang bersunat. Kalian tidak bersunat, tapi kata Paulus kalian diselamatkan. Nah, sekarang Anda berada di kubu mana nih? Di kubu Paulus. Jadi kalian itu adalah pengikut bapak Paulus. Bapak Paulus, 1 Korintus 4:15. Bapak Paulus di dalam Yesus Kristus. Jadi aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya Bapak di situ, Yesus dan Paulus adalah satu. 1 Korintus 4 nomor 15, akulah yang menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus. Demikian. Baik, tepat sekali. Waktunya habis. Pemanfaatannya untuk closing statement dari kedua pihak narasumber yang luar biasa. Oke, Iwan Villa. Sekali lagi kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu sesi partisipan bertanya kepada pihak narasumber. Bagi partisipan yang berkenan bertanya, kami persilakan untuk raise hand, baik itu dari pihak Muslim ataupun pihak kekristenan. Baik, sekali lagi saya mohon untuk iklan-iklan dulu ya. Jadi debat spektakuler kita malam ini 3 on 3 yang mempertemukan Gurunda Zuma, Ustadz Tahta, dan Bro Kingpin. Dengan dari pihak kekristenan ada Brother Aderion, Brother Giga Chat, dan Brother Ginca membahas tentang topik apakah perintah sunat sudah ada di zaman Nuh. Disiarkan secara langsung dari Zoom MMCI, Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dan disiarkan secara langsung di berbagai menara siar, yaitu Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Hidayah Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Tahta Channel, Akidah Channel, Bang Kismet Channel, BMB, Ersajo Channel, Tristan Muslim Corner, dan Wartawan Debat. Baik Iwan Villa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya bagi seluruh menara siar. Kita sebagai sesama muslim ya, kita dukung semuanya. Dan juga kepada pihak kekristenan, terutama kalau nggak salah Bro Aderion ya, punya channel Sulung. Saya lupa. Bro Aderion?
boleh speak up? Buah sulung. Buah sulung. Baik, sulung? oke, buah sulung. Buah sulung channel dari Bro Aderion. Baik, di subscribe juga, di like dan di komen untuk Ustaz channel Tata dari ini saudara buah sulung. Kristenan kita. Baik, oke, gimana kita langsung saja memasuki sesi. Oke, terima kasih Bro Ginca. Kita masuk langsung ya di sesi tanya jawab untuk partisipan. Di sini sudah ada beberapa yang raise hand. Kami beri kesempatan. Oke, ada 3 yang ya Bro. Oke. Lona, pastikan yang resen ini robot juga ya, silakan ya, silakan. Tuh kan, framing lagi. Tidak ada robot di sini. Oke. Baik, ada 4. Wah, bagaimana ini Bro? Ada 4 Muslim yang bertanya kepada pihak Kristen ini. Apakah diterima? Boleh. Robot Kamila Dini. Robot Kamila Dini. Luar biasa. Cuman bagi suara aja 4 suara. Bagi suara. Saya kan pengen ditanya juga, ada yang bertanya, Kristen di mana? Oke, pihak Kristen silakan. Kami berapapun robot kami layani, nggak apa-apa. Tidak ada robot di sini, jangan framing lagi ya. Oke, sekarang kesempatan pihak Islam untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Jadi karena banyak yang bertanya, masing-masing penanya kami beri kesempatan 2 menit ya. Kemudian bagi yang pihak penjawabnya kami beri kesempatan 5 menit. Mohon maaf waktunya sedikit karena memang ini sudah malam, kita berbagi waktu. Oke, kesempatan pertama kami berikan kepada tadi yang sudah raise hand dari tadi itu ada Akhi Imrus Toza. Baik Akhi, silakan speak up. Baik, makasih Mbak Lona sebagai moderator. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tadi kan dia bertanya, sebelum saya bertanya ini, saya tadi tentang makna sunat ya. Kalau makna sunat itu kan sebagai pembeda, ya bisa dibilang bedanya sayur kangkung sama sayur bening lah, kira-kira begitu. Nah sekarang saya mau bertanya nih ya, kalau makna sunat rohani, sunat hati itu seperti apa maknanya ya? Oke, itu aja, makasih. Biar robot yang ngejawab ya, mantap. Silakan. Oke. Silakan, waktunya 5 menit untuk menjawab. Oke, makasih ya pertanyaan tadi dari robot Imrus ya. Bro Gi, saya mohon manusia ini, oke? Lo kan betul kan? Tadi Tata ngaku kan? No. Oke, lanjut silakan. Nggak apa-apa, jadi kalau dia tanya jawab berdasarkan Bible berarti dia juga robot. Ikuti Bible-nya ya kan? Juma. Iya. Lanjut. Tadi si Tata, Juma tadi si Tata yang ngomong dia robot. Gini Lerian, coba bukakan dulu yang perjanjian baru Lerian, yang sunat hati itu Lerian sama Bro Giga, aku lupa ayatnya. Kita jawab pakai itu aja. Mau share screen ya? Oke, waktu kita pause dulu. Bro Giga tunjukin aja. Sebentar ya. Di pause dulu waktunya. Oke, waktu di pause dulu. 4 menit 13 detik. Kita tetap jawab ya, robot apapun itu namanya nggak apa-apa ya. Jadi robot harus dilayani emang ya, nggak apa-apa. Kita harus sabar. Mungkin yang ini sebentar ya. Bisa kelihatan? Dibacain aja Bang, apa maknanya Bang? Bener makna, apa arti apa coba dibacain coba. Ya, dalam artian begini, dalam artian dengan hati yang tulus, bukan seperti untuk bermegah-megah dan pamer-pamer. Itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan teman-teman waktu itu sudah diselesaikan karena pada saat itu ada sekelompok orang Yahudi yang pamer gitu, mengatakan bahwa kalian kalau tidak bersunat kalian tidak diselamatkan. Nah, sementara pada saat itu yang menyelamatkan itu bukan sunatnya itu, bukan lambang lahiriahnya itu, tetapi iman gitu ya. Karena itu tadi pertanyaan dari Bro itu bagus banget. Apakah Nuh bersunat? Kalau sunat ini menjadi lambang keselamatan, berarti Nuh tidak diselamatkan dong. Karena hukum sunat baru ada saat Abraham. Begitu kurang lebih. Baik. Aku tambahin juga ya, di dalam perjanjian lama tuh sunat hati itu ada di Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Hashem Allahmu ilah segala ilah dan Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dahsyat yang dan sebagainya. Ya, ayat 19-nya, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, kira-kira seperti itu kalau tentang sunat hati. Lebih ke perbuatannya ya, gitu loh. Aku tambahin. Ya, oke, aku tambahin sedikit ya. Jadi menarik ya. Jadi gini, fokusnya di kami itu karena Allah menelisik hati ya, teman-teman ya. Jadi beda dengan para robot ya. Jadi kalau para robot ini mereka
mensucikan dirinya dengan apa yang terlihat di permukaan. Berbeda kita. Ya, sunat hati, kau harus mengosongkan dirimu dari segala perbuatan dosa. Itu dia poinnya. Kalau di klien kan enggak. Kau bersihkan kulubmu dalam hatimu biar aku sama Allah yang tahu. Kan begitu kira-kira klien kan? Biar teman-temanku yang lihat kalau aku udah disunat, oh aku suci nih. Enggak begitu kawan. Ya, jadi kita maklum aja lah. Kalau memang para robot begitu ya apa badannya ya takwa ya udah gitu aja udah selesai. Ya, Bang, itu berarti apa parameternya itu kita ngukur dari mana, Bang? Kalau itu sunat hati itu jadi kebenaran, Bang. Ya kan, Begini, saya mau share screen dulu. Ini dia kira-kira disunat nggak? Sia-sia nggak sunatnya? Kok kesini bawahnya, Bang? Iya, Bang, karena begini, Bang, bukan masalah sunatnya ini, tetapi hatinya dia. Kamu coba lihat deh, orang ini disunat nggak? Ikut syariat nggak? Tapi percuma kan dia disunat. Ngapain? Perintahnya apa? Dalilnya perintahnya apa? Hati apa dikerat? Moderator nanti mohon supaya pertanyaan yang sama diajukan juga ke kita, ke Muslim. Jangan dikasih panggung mereka menjelaskan. Kan Kristen aja nih Juma. Ini tidak berkesesuaian dengan dalam kitab mereka. Iya enak di ini gampang. Ini bukan panggung mereka. Kita juga ditanyain tentang pertanyaan sama. Biar kita. Kalau Islam kan selalu dari Kristen Juma. Iya. Siap. Enggak apa-apa. Ditampung. Enggak apa-apa. Karena kami lebih paham kitab kalian gitu loh. Oke. Ya, sekarang ayo siapa yang mengatakan sunat hati seperti yang Anda gambarkan? Sunat hati itu kayak mana menurut kitabnya? Kok di-mute terus ini kenapa sih? Sunat hati itu kayak mana coba? Jangan gitulah, admin. Sunat hati itu Juma, gini kita balikin ke admin Juma ke moderator. Kan penanya itu dari para robot. Meninggalkan semua perintah Tuhan itu dikatakan sunat hati. Moderator bener. Kita balik ke moderator. Oke. Gitu aja Juma. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang ngikut dia mengikut aja. Sebentar. Bisa aja lu, Lona. Ya, karena kalian kan Juma sirik dia. Juma sirik dia. Enggak. Saya menerima. Kalian itu robotnya Paulus, kami robotnya Allah, kalian robotnya Paulus. Saya mohon. Salah nggak? Yang saya katakan. Salah Juma. Oh enggak dong. Kalian jadi Kristen itu karena Paulus. Lona gimana? Iya, ayo TikTok. Kalian melaksanakan perintah-perintah untuk meninggalkan Torah itu karena siapa? Paulus. Kalian itu robotnya Paulus. Oke. Baik. Saya mohon. Baik, terima kasih. Saya mohon untuk semua menahan diri. Oke, pertanyaan yang sama dari Akhi Imrus. Kami berikan kesempatan kepada pihak Muslim untuk menjawabnya selama waktu yang sama, yaitu 4 menit. Tadi 4 menit atau 5 menit ya? Pertanyaannya apa? Yang pertanyaan yang sama itu apa, Mbak Lona? Tadi salah satunya adalah 1 menit tadi aku cukupkan karena kelihatannya kalau 5 menit Islam bagaimana? Oke. Nama dalilnya ya. Baik, oke. Ya, kalau begitu kita 4 menit ya. Baik, silakan pihak Muslim untuk merespon. Silakan. Jadi perintahnya atiullah wa atiur rasul. Itulah sunat hati itu. Menundukkan hati untuk taat kepada Allah dan taat kepada perintah Allah. Sunat hati tidak menyombongkan diri. Apa yang dimaksud dengan sunat hati? Ya, memangkas keinginan-keinginan syahwat, memangkas keinginan diri kita untuk kemudian taat tunduk kepada perintah Tuhannya. Itu yang dikatakan sunat hati. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan diri Anda sunat hati, perintahnya seperti melaksanakan sunat, kemudian Anda tidak bersunat, apakah hati Anda tunduk dengan perintah itu? Tidak. Nah, ini yang dikatakan sunat. Poligami kalian. Tidak bisa menahan syahwat. Sekarang kalau Anda membahas tentang poligami, ingat, andaikan poligami itu tidak ada di atas muka bumi, kalian tidak punya Tuhan bernama Yesus. Di awal tadi sudah saya katakan tentang poligami itu sebenarnya Yesus itu berasal dari istri keberapa dia? Katanya menahan syahwat. Saya mohon saudara kekristenan untuk tidak mengganggu Gurunda Zuma dalam menjawab. Oke, saya mohon. Ya, jadi sunat hati itu adalah merendahkan hati, menundukkan hati kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk sholat, perintahkan untuk mentaati apa yang menjadi aturan mainnya, taatin. Ketika melanggar, bertobat. Itu sunat hati, tunduk di dalam aturan mainnya Tuhan. Lah kalian tunduk dalam aturan mainnya Paulus, kayak mana mau dikatakan sunat hati?
Itu bukan sunat hati, itu sombong hati, angkuh hati namanya tuh. Sedangkan Bani Israel diperintahkan untuk taat kepada hukum Torah, mereka tidak taat, mereka dikatakan tegar tengkuk. Lah kalian diperintahkan untuk taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana yang kalian lakukan? Nggak ada. Itu sunat hati namanya? Enggak. Tapi kalau dibilang jangan sunat, makan babi, nggak ada yang haram masuk ke mulut, tapi yang keluar yang itu kalian taatin. Artinya kalian itu adalah robotnya Paulus. Itu, makasih. Ini saya langsung dalil ya. Terima kasih. Saya melengkapi Lona. Ya, silakan. Yaitu setiap inilah perjanjian. Ya ini robotnya Yahudi ini. Perintah dari Ibrahim ini. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khitanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Bukan hati di sini. Bukan hati. Itu kejadian itu, Bro. Kejadian 7 itu. Loh, di mana itu perjanjian itu? Untuk tidak mengganggu kami. Mohon pihak Kristen untuk tidak mengganggu ketika pihak Muslim menjawab ya. Cuci muka dulu kawan. Robot mana bawa dari Quran kalian? Cuci mulut sekalian. Kitab kami, aduh. Papa dalil Qurannya mana ya, Pak? Bawa dari Quran. Oke. Oke, waktu di pause dulu. Oke, terima kasih Akhi Al. Waktu di pause dulu karena memang kami mohon untuk pihak Kristen untuk tidak melakukan gangguan ketika pihak Muslim menjawab ya. Kita saling menghormati karena masing-masing sudah diberikan waktu dan kesempatan. Oke? Kita langsung saja 1 menit 29 detik untuk pihak Muslim melanjutkan jawabannya. Silahkan. Ya udah dalam kejadian itu kan bukan hati kan. Jadi kulubnya yang dipotong. Makanya dalam Islam bikalimatin itu apa? Yaitu ayat itu bahwa Nabi Ibrahim itu dan keturunannya harus dihitan. Ya hitan gimana? Ya tentu saja dipotong, bukan hatinya yang dipotong. Gimana? Itu udah mau jadi robot berarti itu. Pembangkang namanya gitu ya. Silakan. Nah sekarang terima kasih atas jawaban dari kedua belah pihak Muslim dan Kristen untuk pertanyaan yang sama dari Akhi Imrus atas. Baik, sekarang untuk penanya yang kedua, kami berikan kesempatan langsung saja kepada Ustadz Alfat untuk memberikan pertanyaannya atau tanggapan kepada kedua belah pihak ataukah kepada siapa ditujukan. Sekarang kami persilakan kepada Ustadz Alfat untuk open mic dan memberikan pertanyaan kepada siapakah, kepada pihak Islam ataukah kepada pihak Kristen selama 2 menit. Silahkan. Baik. Dua-duanya aja Lona, biar enak nanti Juma cemburu lagi. Dua-duanya aja, nggak apa-apa ya. Iya. Enggak, saya dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bang Rion ini ngomong ngalor ngidul, nggak pakai ilmu ngomongnya. Nah kan kayak gini-gini kan gini gimana Mbak Lona? Kayak gini-gini gimana coba? Coba apa ini fungsi moderator gimana? Ya. Baik, langsung saja fokus kepada pertanyaannya, Ustadz, silakan. Iya, pertanyaannya kan sudah ngalor ngidul. Tadi bahas apa namanya? Bahas sunat. Ini sampai ke robot. Saya mau bertanya tentang robot. Ya, dalam Injil, dalam teori neurosains ya atau ilmu saraf, itu di dalam Al-Quran ayat 31 Allah ajarkan kepada Adam. Menurut Anda dengan cara makan itu bagaimana kaitannya? Tolong terangkan. Apa sih? Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apa? Pengetahuan yang didapat Adam dengan cara makan-makan. Tapi dalam Islam diajarkan dengan cara pengajaran. Surat Al-Baqarah 31. Nggak sesuai dengan topik. Ya. Jadi jangan makan Anda bicara robot. Anda bicara robot. Dari tadi saya dengar Islam robot. Oh iya, nggak usah dijawab, Ginca. Nggak usah dijawab, ini bukan topik. Nggak akan mampu. Jangan dijawab. Bolona? Oke. Ya. Oke. Ya. Saya. Lona, kalau bisa sesuai topik ya Lona, biar enak ya Lona. Oke, sebentar. Kita selesaikan dulu dengan Ustadz Alfat. Silakan Ustadz. Kami mohon untuk pada topiknya yaitu sunat. Apakah perintah sunat sudah ada sejak zaman Nuh? Silakan. Bicara sunat kan panjang karena itu bicara fikih. Bicara fikih berarti ada usul fikih, ya kan? Ini saya nggak mau bertanya, saya mau menjelaskan saja. Bicara usul fikih ada kaidahnya. Ina al-asul fi al-asya'i al-ibaha. Anda tidak tahu apa-apa tentang fikih. Ya. Jadi ketika perintah itu fikih, datangnya perintah itu kapan? Lalu apakah ada perintah kita mengikutinya? Sehingga Lona, nanti kami tanggapin ya Lona. Ya, sebentar saya ada waktu saya nggak bertanya, saya harusnya jadi pembicara, Pak. Sebentar. Kalau bertanya aja. Kalau mau jadi pembicara besok. Ya udah.
Iya, jadi pembicara aja. Silakan dilanjutkan. Mbak Luna Ya. sedikit, Ya. khusus untuk Resen diminta untuk bertanya saja. Kalau nanti mau menjelaskan besok bisa dijadwalkan. Iya, bagus. Yang berbeda gitu saja biar Good. tertib. Mantap Bang Erwin. Jadi Oke. kita pun harus objektif. Itu aja Mbak Luna. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Akhi Erwin. Masih ada 29 detik kepada Ustadz Alfat untuk memberikan pertanyaannya kepada kedua pihak. Silakan. Kepada Kristen nggak akan bisa jawab pertanyaan saya. Percuma saya tanya sama Kristen. Saya nggak usah jawab. Yaudah Bapak, Sudah, itu. pantomin aja sana. Baik, Sudah. disampaikan saja pertanyaannya Ustadz. Silakan. Pertanyaannya tidak akan bisa dijawab oleh Kristen. Udah, iya, nggak bisa kami jawab. Udah skip aja Lona. Udah. Lona skip aja kalau gitu Lona. Lanjut. Sabar, waktunya Nggak usah Silakan, tanya. Ustadz. Nggak usah Baik, tanya. Oke, kalau gitu tidak ada pertanyaan, kami berikan ke pihak Kristen dan Islam untuk menanggapi masing-masing 4 menit. Silakan. Ya, memang Ya, aku tanggapin. Lagi nggak aku tanggapin. Sedikit aja. Iya, silakan. Pertanyaannya emang nggak bisa kami jawab karena emang nggak ada pertanyaan. Gimana mau dijawab? Iya. Silakan bro. Nggak usah. Ya gini, aku tanggapin sedikit ya. Ini Saya menarik. bisa jawab. Saya bisa jawab. Gini, bentar, Ustaz Tata. Ya, Sabar dari Ustadz. Pihak Kristen Ya. dulu, silakan. Teman-teman, perhatiin kalian ya. Perhatiin kalian. Tadi Ustadz yang tadi ngomong loh. Aku mau jelasin nih dari secara fikih. Artinya teman-temanmu narasumber tadi nggak tahu mengenai itu. Dia nggak jelasin mengenai itu tadi Ustadz Al. Jadi kamu mendompleng, menampar temanmu juga. Betapa bodohnya mereka. Makasih. Oke, silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi gini. Sebentar Ustadz, mohon maaf, masih Oke, kesempatan sorry. pihak Kristen melanjutkan. Tidak apa-apa, Oh, iya. silakan pihak Kristen melanjutkan. Aku nggak mau menjawab selama pertanyaannya Dikit nggak aja ya. nyambung nggak akan jawab. Nggak nyambung. Nggak punya referensi. Nggak nyambung. Ustadz begini, Tata, teman-teman. sebentar saya mohon. Begini teman-teman, ketika kamu bicara milah Ibrahim, artinya hukum itu, yaitu hukum sunat, harus kamu lihat dari kacamata Abraham. Nggak bisa kamu tiba-tiba mengembangkan ilmu-ilmu dan makna-makna yang lain. Karena nggak nyambung. Kenapa? Karena dalam penelitian, bukan cuman keturunan Abraham yang disunat. Ternyata bangsa Mesir juga disunat. Apakah kalian bersunat karena mengikuti orang Mesir? Kan enggak. Karena itu, saya pernah diskusi ini sama beberapa teman, kalian ini masih di level syariat. Tidak akan pernah mencapai hakikat. Kenapa? Karena kalian tidak tahu apa maknanya itu, kalian nggak tahu. Dan kalau nggak tahu bagaimana bisa mencapai makrifat, itu lebih mustahil lagi. Itu aja teman, terima kasih. Ya, satu lagi pesanku, robot Tata belajarlah kau sama robot Alfat ya. Dia lebih paham dia. Brother Ginca, mohon tidak menggunakan diksi robot untuk kami. Kami manusia semuanya ya. Oke? Oh, Sekali Tata lagi tadi ini yang ngaku terakhir robot kalinya. dulu ya. Terakhir kalinya kami mohon diksi robot untuk tidak digunakan. Silakan Bro Ginca, 1 menit 46 detik. Oh ya, oke. Jadi tadi Ustaz Tata sebenarnya dia mengaku ROBOT ya. Aku nggak baca ya. Kalian sendiri yang baca ya. Jadi ROBOT Tata, belajarlah kau sama ROBOT Alfat. Dia lebih pintar kayaknya. Ya, jadi sama-sama ROBOT kalian. Boleh saya menjelaskan? Itu. Terima kasih. Sabar Ustaz Tata, mohon maaf. Udah. Waktu masih 1 menit 20 detik untuk Kristen. Silakan, lanjutkan. Sabar Ustaz Tata. Silakan, pihak Kristen. Silakan, gua Nggak dimanfaatkan? Oke, kalau gitu bisa kita nolkan atau mau dilanjutkan? Ya teman-teman yang lain ada. Nolkan aja nolkan aja. Dinolkan. Nolkan aja, Baik, Mas. silakan waktu dinolkan. Sekarang 4 menitnya kepada pihak Muslim untuk menanggapi. Silakan. Oke, saya dulu ya. Jadi, umat Islam maksudnya robot itu mengikuti perintah kalau memang perintah. Menjauhi larangan kalau memang larangan. Lona Ya. dilarang. Nah, kalau Kristen kan tidak mau Bro jadi Ginca. robot. Kalau Kristen Bro udah mau Ginca. jadi robot itu gini maksudnya, tidak mau jadi robot. Yesus mentuhankan Allah, mereka mentuhankan manusia karena mereka tidak mau jadi robot. Yesus Oke, mengajarkan Ustaz Tata. babi haram itu, mereka makan karena tidak mau jadi robot. Nah, jadi robot itu maksudnya mengikuti perintah kalau memang perintah. Terus masalah Ustaz Alfat ya, maksudnya fikih, kaidah fikih. Karena dalam Islam itu ada hukum taklifiyah, ada haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. Hitan ini masuk ke wajib. Makanya di kalimatin itu kan perintah di situ. Caranya bagaimana kalau perintah? Wajib dilakukan. Bagaimana caranya? Nah, Abraham gimana perintahnya? Laki-laki dikrat kulupnya, bukan hati.
Ya, kalau memakai hati, ya bukan robot, berarti membangkang ajaran Tuhan. Kalau sunat hati, karena jelas ayatnya wajib di situ, perintah. Maka bagaimana prakteknya? Lihat bagaimana teorinya. Bagi yang laki-laki, kamu dan keturunanmu dipotong kuluknya, jelas itu. Ya, oke, silakan. Mungkin Gurunda Mas, silakan. Iya, jadi Ustadz kita tadi itu bukan tidak mau bertanya, udah benar mereka. Bagaimana mungkin kemudian, ya, mohon maaf ini, bagaimana mungkin kemudian anak TK yang baca buku, sampul buku kedokteran, buka praktek kayak kalian ini mau diajarin tentang sunat? Gak mungkin lah. Laksana orang yang anak kecil yang teriak kepada ibunya, ibu itu adalah ikan, padahal yang dilihat itu adalah kapal selam. Bertanya tentang makna, bertanya tentang hikmah. Sementara kita sudah menjelaskan loh. Kita sudah jelaskan, hikmahnya adalah ketaatan. Orang yang melaksanakan perintah namanya taat. Apa hikmah sunat? Lihat kemudian, hikmahnya apa? Di antaranya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Itu hikmah setelah datang Islam mengajarkan itu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya kalau kalian menuduh kami robot, nggak apa-apa, kami bangga dengan itu. Karena perintahnya Al-Quran, Qul ati'ullah war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang taat kepada Allah itu adalah yang Anda sebut robot. Muslim yang berserah diri kepada Allah. Yang tidak berserah diri kepada Allah namanya kafir. Dan Anda bangga dengan itu. Sebenarnya kalian itu juga robot, tapi bukan robotnya Allah, melainkan robotnya Paulus. Kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, di mana di antara kalian, di mana di antara dua bapak ini kalian berdiri? Bapak yang satu mewajibkan sunat, bapak yang satu mengharamkan sunat. Kalian duduk di mana? Berdiri di panji mana? Berdiri di panji bapak yang melarang sunat. Janganlah engkau menyunatkan dirimu, karena kapan kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus anak Maria tidak berguna bagimu. Dan kalian ada di situ. Jadi kalau Anda menuduh kami robot, yang robot itu kalian. Robotnya Paulus. Itu ya, Dincu ya, pahami itu kawan. Lalu kemudian ketika Ustadz tadi tidak bisa mengajarkan kalian fikih, kayak mana batu mau diajarin fikih? Lalu untuk membedakan antara perintah sunat dan larangan sunat aja kalian nggak bisa, bagaimana mau belajar usul fikih? Cocok Ustadz tadi, nggak mungkin bisa lah, nggak level gitu loh. Materi sunat tentang kaidah-kaidah fikih, kaitan materi-materi syariat mau diajarkan kepada orang-orang yang tidak menggunakan logika sehatnya, kayak mana bisa ya? Membedakan antara perintah Tuhan dengan perintah bukan Tuhan saja mereka nggak bisa. Perintah yang datang untuk jangan bersunat itu bukan datang dari Tuhan, hanya karena modal akulah bapak yang menjadi bapak dalam Yesus Kristus. Itu aja mereka nggak bisa bedakan. Jadi Ustadz tadi udah benar, silakan. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk semua pertanyaannya dari dua partisipan ya, Ikhwan Fillah semua. Kami mohon maaf, kami mendapatkan pesan bahwa sepertinya diskusi kita malam ini terpaksa harus disudahi. Jadi kami mohon maaf untuk para partisipan yang sudah raise hand. Dengan sangat terpaksa kita harus menuju ke closing. Insya Allah kesempatan berikutnya Ikhwan Fillah bisa memberikan pertanyaan kepada kedua. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat heboh dan juga pasti rusuh. Ya, rusuh karena ada Suma di dalamnya yang selalu saja membuat onar ketika berdiskusi seperti itu. Yang dimana ketika setiap narasinya, argumentasinya, bahkan pernyataannya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen dengan data-data yang valid, hal itu membuat dia menjadi seorang yang pemarah ya, seperti itu. Kenapa saya bilang pemarah ya? Karena memang Ustadz Suma ini kalau setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang seharusnya itu tidak ada di suatu ranah diskusi seperti itu. Apalagi yang lucunya dia marah dan dia juga heboh sendiri hanya karena ketika dia membahas tentang firman Tuhan, tentang isi Alkitab, dan itu bisa disanggah dan dibantah, bahkan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah Ustadz Suma yang emosi.
dia emosi seakan-akan dia yang paling benar dan dia yang paling baik dalam memahami firman Tuhan itu sendiri. Padahal pada dasarnya ketika kita mendengar setiap narasi, semua narasi Ustadz Suma yang berkaitan dengan firman Tuhan, Alkitab itu sendiri, pasti itu semua jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, dimana Suma hanya berusaha untuk memutarbalikan suatu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu sendiri. Ini yang sangat lucu. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen membahas tentang ajarannya, tentang kitabnya, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang lebih heboh lagi seperti itu. Ya, heboh lagi dalam artian bahwa dia tidak senang seperti itu ketika imannya dibahas. Padahal kalau kita melihat semua videonya hampir rata-rata membahas tentang kekristenan seperti itu. Malah ketika mau membahas tentang ajarannya, dia pasti akan framing untuk kembali lagi menjatuhkan atau membahas tentang Alkitab seperti itu. Ya, ini yang sangat lucu ya. Lucu apalagi kalau saudara pernah melihat atau mendengar satu video di mana Ustadz Suma ini dia mengatakan bahwa dirinya lah merupakan seorang ahli Alkitab yang paling benar dan pandai dalam mentafsirkan ayat Alkitab seperti itu. Padahal pada dasarnya kalau kita melihat setiap narasi yang dia bawakan, setiap argumentasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan Alkitab, pasti semua itu akan jauh dari kebenaran yang sebenarnya seperti itu. Ya, puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur kalau saya melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Ustadz Suma. Mereka bisa membantah, mematahkan setiap narasi liar dengan menggunakan data-data yang valid, dengan menggunakan firman Tuhan yang benar seperti itu, dimana ketika mereka mentafsirkan ayat Alkitab, semuanya itu sungguh sangat berkaitan dan itu sudah sangat menjawab setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma. Ya, saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk bisa dan seharusnya dan harus bisa, dan ini harus bisa kita lakukan tanpa terkecuali untuk mengasihi mereka seperti itu. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang mereka putarbalikan, firman Tuhan yang selalu saja mereka bahas, firman Tuhan selalu saja mereka tafsirkan secara liar, kiranya firman yang hidup itu yang mengubahkan kehidupan mereka seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus, kalau saudara mengikuti atau belajar tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Rasul Paulus, sangat luar biasa. Saya sangat merasa terberkati dan saya selalu merasa bahwa ini merupakan satu contoh teladan yang seharusnya saya ikuti, karena saya merupakan seorang Kristen dari lahir, tapi dalam perjalanan hidup saya tidak mencerminkan diri saya sebagai seorang Kristen seperti itu. Tapi kalau saya melihat Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, perjumpaan itu yang memulihkan keadaannya, perjumpaan itu yang membuat dia semakin lebih bersemangat untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang belum pernah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kiranya melalui diskusi ini kita semua bisa dicerdaskan, kita semua juga boleh mendapatkan hikmah di dalamnya, dan kita juga boleh terus bisa mempertahankan iman kita, dan bahkan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena Matius 28 sudah sangat jelas di mana kita diperintahkan, kita sebagai seorang percaya, kita juga harus bisa memberitakan kabar baik itu sampai ke ujung-ujung dunia, sehingga dengan berjalannya waktu banyak orang yang boleh mengalami pemulihan dan menerima keselamatan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.